Baiklah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Agus Herwanto SPDSD dari SD Negeri Patenjaran. Dan yang saya hormati pula teman-teman kami, rekan-rekan kami Angkatan 10 Gelombang 2 Orientasi P3K Kabupaten Malang. Baiklah, untuk pagi ini saya akan langsung mempresentasikan tentang hasil orientasi kita selama beberapa hari ini. Laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Saya perkenalkan diri, nama saya Febri Fatoni. Saya dari SMP Negeri 1 Taman. Saya mengampu Mapel Prakarya. Baik, next. Pada kesempatan pagi ini saya ingin memaparkan rencana hasil kerja P3K dengan judul Pembelajaran Guru Prakarya dalam mengembangkan potensi kewirausahaan bagi peserta didik di lingkungan pendidikan SMP Negeri 1 Taman Kabupaten Pemalang. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan melakukan pembelajaran awal, yaitu dengan pengenalan mapel prakarya dan tujuan pembelajarannya kepada peserta didik di SMP Negeri 1 Taman. Di sini kita kenalkan dulu karena untuk mapel prakarya ini sendiri baru diperkenalkan di SMP kelas 7. Untuk tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada siswa atau peserta didik dengan mengenalkan mapel prakarya secara global dan tujuan pembelajarannya. Kita jelaskan dulu apa itu mapel prakarya. Di dalamnya itu ada materi apa saja, nanti kita jelaskan. Tentunya dari tahapan yang pertama ada outputnya, hasilnya. Hasilnya adalah siswa menjadi terbantu untuk lebih mengenal, dan kemudian dia akan menjadi tertarik dan ingin tahu tentang mapel prakarya yang akan dia pelajari nantinya. Oke, selanjutnya untuk tahapan yang kedua, kami selaku guru mapel prakarya akan menjelaskan secara bertahap mengenai hal-hal yang nantinya akan dipelajari oleh siswa dan memberikan beberapa referensi sumber pembelajaran. Jadi nanti mereka akan kita berikan beberapa referensi tentang mapel prakarya itu sendiri, dan dalam mapel prakarya SMP itu sendiri ada beberapa aspek yang dipelajari. Yang pertama aspek kerajinan, yang kedua ada aspek rekayasa, yang ketiga ada aspek budidaya, dan yang keempat adalah aspek pengolahan. Tentunya semua aspek ini tidak semuanya dipelajari, tergantung dari kondisi kontur lingkungan masing-masing sekolah. Khusus untuk Kabupaten Pemalang sudah disepakati nanti yang dipelajari cuma dua aspek, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Ini sudah menjadi kesepakatan dari MDMP Prakarya Kabupaten Pemalang dengan disetujui oleh konsultan dan pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian dari tahap kedua ini nantinya akan ada output yang dihasilkan. Apa itu? Yaitu peserta didik akan berusaha mencari informasi dari berbagai sumber tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu mengenai aspek-aspek tersebut, terutama aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Oke, next. Selanjutnya tahapan ketiga. Setelah tadi kita memaparkan materinya, ya kan, seperti apa yang akan kita terangkan dan mereka pelajari, kita tahap ketiga menyajikan materi dengan menggunakan metode yang menarik dan persuasif, ya, sehingga nantinya siswa tidak merasa bosan. Lah, outputnya apa? Peserta didik atau siswa dapat memahami setelah kita menyajikan, ya, kemudian mereka tertarik dan tidak bosan. Mereka akan dapat memahami dan menerapkan pengetahuan. Pengetahuan itu memiliki beberapa aspek juga. Ada aspek faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Next. Kemudian tahapan yang keempat, setelah mereka merasa ingin tahu dan mencari informasi, kemudian kita akan mengarahkan pada peserta didik kita untuk merancang konsep apa yang akan dia buat, kemudian dia akan membuat,
kemudian dia akan menyajikan produk prakarya dari berbagai aspek materi, terutama aspek kerajinan dan pengolahan. Ya, itu kita arahkan dulu, kita adakan bimbingan, kemudian kita arahkan. Akhirnya outputnya peserta didik merasa senang, ya kan? Dia tidak merasa bosan sehingga dia bisa merefleksikan kembali tentang materi yang sudah kita sampaikan, dan akhirnya mereka terpacu untuk berkarya menghasilkan produk. Itu ada 4 tahapan, ya. Tentunya dalam penerapan tahapan-tahapan pembelajaran itu sendiri atau tahapan kegiatan, kita akan mendapatkan beberapa nilai-nilai, ya kan? Atau kita akan menerapkan beberapa nilai-nilai berakhlak sesuai dengan konsep orientasi P3K. Nilai-nilai yang pertama adalah adaptif. Intinya saya selaku guru terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas bagi peserta didik dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Itu konsep awal. Setelah anak-anak itu dekat dengan kita, otomatis kita akan berorientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah harmonis, ya. Kita membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif seperti tadi supaya siswa tidak bosan. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta disiplin, berintegritas tinggi dengan pengambilan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tentunya kita tidak tebang pilih dalam memberikan penilaian, ya kan? Kita benar-benar memberikan materi seutuhnya kepada siswa. Kemudian ketika ada pertanyaan dari siswa, kita akan menjawab, dan kita selalu mensupport siswa, mendukung siswa untuk mencari tahu tentang materi yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu saya memberi kesempatan kepada berbagai pihak selain dari saya sendiri, siswa, untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, dan dari rekan satu MDMB juga bisa, teman sejawat, teman satu sekolah juga bisa, untuk saling memberikan kritik dan saran. Kritik dan saran ini intinya untuk saling mengembangkan kompetensi kita dalam bidang pengajaran. Next. Setelah kita melakukan rencana kerja tadi, bisa kita simpulkan dengan pembelajaran prakarya yang inovatif dan metode penyajian materi yang persuasif, maka diharapkan bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kreativitas bagi peserta didik untuk konsisten dan semakin inovatif dalam menghasilkan karya mereka. Terima kasih. Cukup dari saya presentasi untuk hari ini. Barangkali nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan, monggo. Monggo, Bu. Ada pertanyaan untuk Bapak ya. Metode pembelajaran apa yang digunakan untuk membuat peserta didik menjadi tertarik untuk memahami materi prakarya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Bu Yuliawardani menanyakan metode pembelajaran apa yang membuat siswa menjadi tertarik dengan mafel prakarya. Nah, metodenya yang jelas. Yang pertama kita harus persuasif, ya. Kita mengajak siswa melakukan pendekatan, ya, tentang mafel prakarya itu apa. Setelah kita melakukan pendekatan, mereka mencari tahu apa itu mafel prakarya. Intinya kita memberikan rangsangan pada siswa, kemudian mereka akan tertarik dan mencari tahu. Kemudian setelah itu kita mengadakan metode demonstrasi, mendemonstrasikan, ya. Kita mendemonstrasikan gimana sih cara membuat suatu kerajinan. Nah, tentunya mendemonstrasikan kerajinan di sini kan mereka juga mencari referensi. Kita memberikan contoh, kemudian kita memberikan referensi, dan mereka akhirnya mencari. Ya, setelah mendemonstrasikan, akhirnya mereka akan mencoba untuk membuat suatu produk, baik produk kerajinan maupun produk pengolahan. Setelah mereka melakukan praktek, kita harus lebih mengasah keterampilan mereka melalui metode drill. Metode drill itu berarti kita selalu mengadakan latihan praktek. Ya. Nah, nantinya setelah siswa-siswa itu sudah mendapatkan hasil produk yang sudah sesuai layak untuk ditampilkan, nantinya kita akan mengadakan pameran atau bazar di sekolah.
Tentunya nanti di hasilnya ditunjukkan kepada rekan-rekannya, kemudian kepada guru-guru di sekolah dalam acara bazar, nantinya bisa menambahkan nilai jual untuk memberikan rasa bangga. Ini loh produk hasil kami loh Pak Bu. Tentunya ini saja dari saya. Baik, ada lagi? Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Bapak Mentor. Tentunya Anda salah satu hikmah dari pembelajaran ini. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang bermanfaat, terutama bagi peserta didik kita hingga akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.